name is Melaninda Permasasari, NPM 25411151. Hari ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang business communication. Yang pertama adalah understanding business communication. Komunikasi adalah proses pertukaran antara informasi antara individu melalui suatu sistem yang umum, baik menggunakan simbol, sinyal, perilaku maupun tindakan. Setelah itu ada namanya basic form of communication. Ada dua penjelasan, yaitu tentang komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal sendiri yang digunakan dalam bahasa bisnis untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain, baik secara lisan maupun tulisan. Setelah itu, komunikasi non-verbal sendiri yang tidak menggunakan tulisan atau kata-kata, misalnya seperti bahasa tubuh, logo perusahaan, warna perusahaan, dan ekspresi wajah. Setelah itu ada namanya yang pertama itu seperti communication proses sendiri, yaitu pengirim memiliki ide atau gagasan. Seperti proses komunikasi dimulai dari pengirim punya sesuatu yang ingin disampaikan, bisa berupa pikiran, perasaan, informasi, atau pendapat. Lalu kedua, pengirim mengubah ide menjadi pesan. Ide tadi tidak langsung dipahami orang lain, jadi harus diubah menjadi bentuk pesan atau kata-kata, tulisan, simbol, atau bahasa tubuh. Proses disebut encoding. Setelah itu, yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan melalui media atau saluran, seperti pesan tersebut berbicara langsung seperti chat, telepon, email, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Menerima pesan tersebut juga orang dituju atau penerima yang akan menerima pesan tersebut melalui indera mendengar, membaca, dan melihat. Setelah itu, penerima menafsirkan pesan. Setelah penerima akan memahami atau menafsirkan isi pesan tersebut. Proses ini disebut decoding. Pemahaman bisa berbeda tergantung pengalaman, pengetahuan, atau kondisi penerima. Lalu penerima memberikan tanggapan atau umpan balik. Seperti terakhir, penerima memberikan respon atau feedback sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima dan dipahami. Proses komunikasi ini sendiri adalah alur dari pengirim pesan, media, penerima, umpan balik. Kalau semua berjalan lancar, maka pesan akan dipahami dengan benar. Tapi kalau tidak ada gangguan, misalnya sinyal jelek atau salah paham, komunikasi bisa tidak efektif. Ada namanya communication interpersonal. Komunikasi interpersonal sendiri adalah komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain dalam suatu komunitas atau organisasi. Tujuannya adalah menyampaikan informasi, berbagai pengalaman, membutuhkan simpati, bekerja sama, menyampaikan kekecewaan, membutuhkan motivasi. Lalu ada namanya communication, hubungan komunikasi dalam organisasi. Pertama, peran interpersonal, pemimpin atau penghubung, tokoh atau figur organisasi.
Setelah itu ada namanya peran internasional seperti informasional seperti negosiator, pengamat informasi, penyebar informasi, juru bicara. Lalu ada namanya peran pengambilan keputusan, wirausahawan, pemecah masalah, pengalokasi sumber daya, dan negosiator. 4. Communication patterns, yaitu pertama komunikasi drag atas ke bawah atau top down, pengarahan, koordinasi, motivasi, pengendalian kerja. Lalu ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal, manajer dengan manajer rekan kerja sesama karyawan. Lalu ada komunikasi dari bawah ke atas, bottom up, misalnya ide atau saran dari bawah kepada atasan. Setelah itu ada komunikasi diagonal antara dua tingkat organisasi yang berbeda. Selanjutnya yaitu ada namanya how to manage communication, menangani pesan rutin, mengurangi jumlah pesan tak perlu. Lalu ada memberikan instruksi yang jelas, delegasikan tanggung jawab, memberikan pelatihan pada pegawai. Lalu ada yang kedua, menangani krisis komunikasi seperti membaca, mendengar, atau membuat percakapan menarik, berdiskusi dalam kelompok atau kelompok kecil, berpidato, dan melakukan presentasi, penulis surat, memo, dan laporan. Setelah itu ada namanya business communication cross culture. Dalam dunia bisnis, baik verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor budaya, daerah, wilayah, dan negara tersebut. Maksudnya adalah komunikasi cross kultural, yaitu seperti proses penyampaian pesan antara individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda. Dalam bisnis, hal ini penting karena perusahaan sering berinteraksi dengan klien, partner, atau karyawan dari daerah atau negara lain. Komunikasi verbal sendiri dalam lintas budaya memiliki perbedaan bahasa, gaya berbicara, tingkat formalitas, lalu komunikasi nonverbal, dan dalam bisnis lintas budaya, bahasa tubuh, ekspresi wajah, jarak dan sentuhan, penampilan dan simbol, pengaruh faktor budaya, daerah, nilai dan norma, adat dan istiadat, bahasa daerah, kepercayaan. Pentingnya dalam dunia bisnis. Lalu terakhir yaitu adanya kesimpulan, conclusion. Komunikasi bisnis merupakan proses penyampaian informasi yang bertujuan untuk mencapai kesepahaman atau tujuan organisasi. Agar efektif, komunikasi harus jelas, singkat, dan tepat sasaran, serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Selain itu, komunikasi yang baik juga memperhatikan etika situasi dan media yang digunakan dengan komunikasi bisnis yang efektif. Kerjasama dapat berjalan lancar, kesalahan dapat diminimalkan, dan tujuan perusahaan lebih mudah dicapai. Terima kasih dari apa yang Anda lihat. Saya akhiri presentasi hari ini dan penjelasan hari ini. Saya Melanie, saya izin pamit.